Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Selamat siang, Teddy. Bagaimana suasana sidang hari ini dan apa saja yang menarik dari sidang kali ini bisa Anda sampaikan? Selamat pagi menjelang siang, Beni. Kalau Anda bertanya bagaimana suasana di proses sidang dari terdakwa Thomas Lembong, saat ini memang sidangnya belum dimulai. Tapi kalau Anda bertanya apa hal-hal yang menarik juga saya belum bisa menyampaikan. Tapi kalau mungkin bisa kita melihat atau mereview hasil sidang sebelumnya pada Selasa 17 Juni 2025 kemarin, di mana yang menarik kalau diperhatikan dalam proses sidang lanjutan dugaan kasus korupsi importasi gula, ini kuasa hukum dari Thomas Lembong ini walk out atau keluar meninggalkan ruang persidangan karena alasannya keberatan ketika jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Agung yang hanya membacakan keterangan saksi karena saksinya tidak bisa dihadirkan langsung, yakni Rini Sumarno. Dan kalau melihat masalah tersebut, pihak Kejaksaan Agung juga sudah memberikan konfirmasinya bahwa sebenarnya kalau saksi tidak bisa dihadirkan, memang hasil keputusan hakim setelah mendengarkan pertimbangan ini menurut pihak Kejaksaan Agung tetap bisa dilakukan. Namun ini pihak kuasa hukum dari Thomas Lembong tetap mengaku keberatan dan akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari Thomas Lembong, ada Bapak Zaid Musafi. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Ini kan sidang belum mulai. Tadi saya sempat menyampaikan ke publik bahwa 17 Juni kemarin Selasa pihak Anda walk out meninggalkan ruang sidang. Ada update yang sudah disampaikan, mungkin bisa disampaikan karena rencananya pihak Anda ini akan melaporkan ke KAI dan Badan Pengawas Kehakiman. Ya, jadi gini, tentu kejaksaan punya saja kewenangan, dalam hari ini adalah jaksa penuntut umum ya, punya kewenangan dalam mengajukan pembacaan BAP Ibu Rini Sumarno selaku saksi fakta. Tapi gini, kita keberatan kenapa? Karena Bu Rini ini punya peran penting dalam fakta-fakta yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Untuk itu, fungsinya pengadilan adalah melakukan cross examination. Untuk kita mengecek langsung. Untuk kami selaku penasihat hukum bertanya langsung gitu kan. Nah, jadi dari situ kita bisa mendalami fakta-fakta dan kebenaran sehingga keadilan bisa dicapai. Nah, keputusan kami kemarin untuk walk out sebagaimana sudah disampaikan oleh pimpinan kami Bapak Dr. Ari Yusuf Amir itu adalah sebagai bentuk protes. Kenapa sekelas level saksi Ibu Rini Sumarno itu dibacakan gitu loh. Sedangkan menteri yang lain juga yang terlibat atau yang masuk dalam fakta perkara ini yaitu adalah Bapak Rahmat Gobel itu hadir kok gitu loh. Dari situ kan kita bisa mendalami fakta-fakta. Tapi permohonan jaksa itu dikabulkan oleh majelis hakim untuk dibacakan dengan kualitas kesaksian yang dibacakan. Itu yang kita keberatan. Kami inginnya dihadirkan gitu loh. Karena sesuai pasal 185 keterangan saksi yang digunakan dalam putusan pengadilan ada keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan gitu loh. Anda merasa pihak Anda sebagai kuasa hukum dari Thomas Lembong merasa bahwa unsur untuk tanya jawab tidak bisa didalami ketika hanya dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum seperti itu. Anda ingin menggali lebih dalam. Mungkin karena Anda melihat level saat itu mantan Menteri BUMN ya kalau tidak salah Menteri Rini Suwarno ini juga ingin didalami keterlibatannya. Apakah seperti itu? Betul. Jadi gini, Pak Tom ini disalahkan, didakwa itu karena memberikan izin impor gula kristal mentah. Padahal perintah izin impor gula kristal mentah adalah hasil keputusan rapat. Yang di salah satu peserta rapatnya adalah Bu Rini. Kan gitu, bukan perintah Pak Tom Lembong selaku Mendak serta merta, bukan, itu hasil rapat. Kementerian ini kan berjalan kan secara terus-menerus ya, walaupun siapapun menterinya gitu loh. Itu kan keputusan rapat itu, apa dasarnya diimpornya itu adalah gula kristal mentah? Agar ada nilai tambah dalam negeri. Ketika ada pengolahan, maka ada pekerja, maka ada pajak dari pekerja, maka ada distributor yang digunakan. Nah, itulah dasar keputusan rapat memutuskan bahwa yang diimpor adalah gula kristal mentah. Dan Bu Rini terlibat dalam rapat-rapat tersebut. Untuk itu keterangannya di pengadilan itu kita butuh
menjatuhkan gitu loh. Nah, ketika yang diberikan hanyalah pembacaan BAP, nah ini kita sangat menyayangkan dan kita sangat keberatan. Makanya kita mengambil sikap kalau tetap dibacakan kami walk out gitu. Walkout sudah dilakukan saat itu 17 Juni dan berencana melaporkan ke pihak-pihak terkait. Sejauh mana update dari pelaporan itu? Ya, saat ini kami masih dalam mempersiapkan laporan-laporan tersebut dan beberapa laporan sudah kita kirimkan. Nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan media jika sudah kita tuntaskan semua tembusan-tembusannya. Pak Zaid, hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Anda sudah mendapat konfirmasi saksi ahli siapa yang dihadirkan dan kira-kira apa yang akan digali dari pihak Kejaksaan Agung JPU-nya untuk dibeberkan ke dalam ruang sidang kali ini? Ya, hal yang paling penting dari keterangan ahli yang akan disampaikan dan yang akan kita challenge pada kesempatan ini adalah mengenai auditor BPKP. Ya kan, hasil audit BPKP-nya itu sudah diberikan oleh kejaksaan. Saya rasa ini hal yang juga kita apresiasi dalam dunia penegakan hukum karena baru kali ini ya audit BPKP itu diserahkan kepada terdakwa yang kena dalam pasal 2 ataupun pasal 3. Di situ kita punya kesempatan mempelajari. Kita di sini tidak sedang kita di sini sedang mencari kebenaran material dari audit-audit tersebut. Apa sih yang menjadi dasar bahwasannya Pak Tom ini perbuatan Pak Tom yang memberikan izin impor GKM ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara, itu kan adanya di audit BPKP. Nah, itu yang akan kita dalami dalam kesempatan sidang kali ini. Tentunya kebenaran material itu pasti akan mendekatkan kita pada keadilan dan kita sangat meyakini gitu kalau memang perbuatan Pak Tom yang hanya memberikan persetujuan impor itu dan impor persetujuan tersebut pun didasari pada rapat-rapat koordinasi antar kementerian ya kan, dan dia pun punya kewenangan menerbitkan itu berdasarkan Perpres 71 tahun 2015, maka kami sangat meyakini audit tersebut juga tidak tepat jika mengatakan ada perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang. Jadi itu yang akan kita dalami pada ahli kali ini. Terakhir dari saya Pak, ini kalau melihat proses waktu kan harusnya sidang dilakukan hari ini tapi sudah menjelang siang, menjelang pukul 12 ini juga sidang belum lagi dimulai. Tapi mungkin terakhir pertanyaan saya, kira-kira kapan sidang ini akan mulai dan hari ini akan terlaksana atau ada agenda perubahan? Sampai saat ini kita masih menunggu. Ini catatan dunia peradilan kita. Ini tolong menjadi catatan Mahkamah Agung juga ya. Karena gini, untuk mencari jangankan kita mencari keadilan gitu kan, mencari ketepatan waktu sidang saja kita sulit gitu kan. Ini seharusnya menjadi catatan dan koreksi agar ke depan peradilan kita bisa jauh lebih baik. Sampai saat ini kita masih menunggu jadwal sidang dan kita belum ada keputusan untuk reschedule ya atau penggantian jadwal. Jadi tetap on schedule hari ini dilaksanakan, hanya menunggu waktu timingnya jam berapa. Ya. Baik Pak Zaid, terima kasih banyak informasinya walaupun singkat, terima kasih. Pemirsa, itu tadi yang sudah disampaikan oleh salah satu kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong yang memang sedianya hari ini akan dilanjutkan persidangan dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang dengan agenda menghadirkan keterangan saksi ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Beni. Baik Teddy, terima kasih atas laporan Anda dan terima kasih juga tadi wawancara Anda dengan kuasa hukum dari Thomas Lembong, dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sidang hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.